Halo, jumpa lagi bersama saya Ahmad Rashidul Amin dalam Jadul Learning. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pajak dan manajemen pajak terkait dengan transfer pricing. Apa itu transfer pricing? Kemudian isu-isu apa yang cukup relevan berkaitan dengan praktik transfer pricing, baik itu dalam konteks transaksi domestik maupun internasional, dan apa langkah-langkah manajemen dan perencanaan pajak yang dapat dilakukan terkait dengan transfer pricing. Yuk langsung saja kita bahas mengenai manajemen perpajakan terkait dengan transfer pricing. Oke, mungkin kita kenalan dulu nih dengan isu transfer pricing yang relevan dalam konteks perpajakan. Dalam memahami isu transfer pricing, mungkin kita membayangkan dulu gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan transaksi. Bayangkan ya, kalian adalah seorang pengusaha yang kalian jualan ikan atau jualan makanan, dan kalian jual makanan dan ikan tersebut di pasar seperti itu. Terus ada nih calon pembeli yang datang ke lapak kalian, terus mau beli barang kalian. Kalian mungkin akan menawarkan harga, oh ini saya menjualnya dengan harga segini. Kemudian si pembeli mungkin akan menawar, kemudian terjadi tawar-menawar. Dan akhirnya akan terjadi deal gitu ya. Oh ternyata harganya akhirnya adalah segini, seperti itu. Nah, harga yang terjadi secara dealing tadi itu antara penjual dan pembeli ini biasanya sesuai dengan harga pasaran atau harga yang berlaku antara penjual dan pembeli di suatu pasar tertentu. Nah, itu wajarnya terjadi seperti itu ya. Apabila sebuah perusahaan atau pengusaha gitu mau menjual sesuatu kepada pembelinya dan pembeli mau membeli sesuatu di dalam suatu pasar, maka harga yang berlaku adalah harga yang berlaku dalam pasar tersebut atau market price. Masalahnya adalah bayangkan apabila yang mau membeli itu adalah saudara kalian atau teman kalian, teman dekat kalian, atau mungkin malah mertua kalian atau calon mertua kalian seperti itu. Pasti kalian akan mikir-mikir lagi nih. Kalian mungkin akan memberikan harga yang berbeda daripada harga yang kalian berikan kepada orang yang tidak memiliki kedekatan seperti orang yang saya sebutkan tadi. Nah, tentu saja harganya bisa jadi lebih murah kayak gitu ya. Karena ya nggak enak lah kita jual ke saudara sendiri, masa harganya sama dengan harga yang kita kasih ke pihak yang nggak kita kenal seperti itu. Dari situ muncul permasalahan bahwasanya harga antara satu pihak dengan pihak lain itu tidak sesuai dengan harga pasar. Nah, transfer pricing atau harga transfer ini sebenarnya mirip dengan harga yang terjadi antara penjual dengan pembeli, tapi ada hubungan khusus antara penjual dan pembeli tadi, misalnya hubungan kekerabatan atau pertemanan atau persaudaraan seperti itu. Dan harga tersebut tidak sesuai atau tidak sama dengan harga yang umumnya berlaku di pasaran. Jadi harga transfer kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, ini juga berlaku di transaksi antara satu badan usaha dengan badan usaha lain atau perusahaan satu dengan perusahaan satu yang lain. Misalnya seperti ini. Suatu perusahaan gitu ya, itu menjual produknya ke pasaran dengan harga sesuai dengan harga pasar. Tapi kemudian ada perusahaan afiliasi, entah itu merupakan induk atau merupakan anak usaha atau badan usaha yang lain yang memiliki induk yang sama gitu ya. Dia mau membeli barang atau jasa dari si perusahaan tersebut. Tentu saja harga yang terjadi antara si perusahaan tersebut dengan afiliasinya ini akan berbeda dengan harga yang ada di pasaran. Nah, harga yang terjadi antara si perusahaan tadi dengan pihak yang ada hubungan khusus tadi, baik itu merupakan induk usaha atau anak usaha atau perusahaan afiliasi dengan kepemilikan yang sama, gitu ya, itu disebut juga dengan harga transfer. Masalahnya, harga transfer ini seringkali digunakan sebagai alat untuk menghindari pajak. Bagaimana bisa? Soalnya gini, ketika kita mau menghitung pajak, kita kan akan mengandalkan angka penghasilan dari laporan keuangan gitu ya, atau sesuai dengan transaksi yang benar-benar terjadi. Nah, untuk meminimalisasi pajak, maka penghasilan
yang dalam laporan keuangan itu, terutama laporan keuangan yang akan dilaporkan ke otoritas pajak gitu ya, itu juga sebaiknya dibuat seminimal mungkin, sehingga penghasilan klien pajaknya lebih rendah, pajak terutamanya juga lebih rendah. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita menentukan transaksi-transaksi dari satu pihak dengan pihak yang lain, dan pihak satu dan pihak yang lain itu memiliki hubungan khusus tadi, ya. Dan harga transfernya itu disetting sehingga penghasilan yang diterima oleh perusahaan yang berada di negara dengan tingkat pajak yang tinggi itu penghasilannya menjadi rendah atau seminimal mungkin. Sedangkan untuk penghasilan yang diterima oleh negara dengan tingkat pajak yang paling rendah itu dibuat semaksimal mungkin, sehingga dampaknya ke perpajakan itu semakin lama semakin minimal. Nanti ketika dikonsolidasikan gitu kan, ya intinya kan penjualannya kan, pendapatan penjualannya atau penghasilannya kan sama, tapi karena ada perbedaan tingkat pajak penghasilan dari satu negara dengan negara lain, maka pajak terutangnya pun juga berbeda-beda, maka secara total biaya pajaknya pun juga bisa menjadi minimal. Dan dari situ menjadi salah satu alat bagi terutama perusahaan multinasional gitu ya untuk menghindari pajak menggunakan transfer pricing. Transfer pricing atau penentuan harga transfer ini kan bisa dibilang merupakan kebebasan dari masing-masing badan usaha, terutama dari grup perusahaan itu sendiri. Jadi memang bisa dibilang transfer pricing itu menjadi alat yang sangat menarik bagi para penghindar pajak gitu ya, karena mereka bisa seenaknya sendiri nih ngeset harga transfernya dibandingkan menggunakan harga pasar. Nah, itulah alasan mengapa harga transfer itu menjadi isu yang cukup relevan dalam perpajakan. Dan apa yang dilakukan oleh otoritas pajak, baik masing-masing negara maupun lembaga-lembaga internasional yang biasanya juga memberikan rekomendasi kebijakan, gitu ya, misalnya OECD atau PBB, yang mereka lakukan adalah melakukan suatu kebijakan-kebijakan yang memungkinkan bagi fiskus atau otoritas pajak untuk melakukan penyesuaian agar harga transfer antara satu pihak khusus dengan pihak khusus yang lain itu bisa mencerminkan harga yang terjadi pada transaksi wajar dan lazim, atau kasarannya mendekati harga pasar seperti itu. Nah, ini menjadi suatu perubahan yang sangat signifikan bagi perusahaan-perusahaan yang selama ini melakukan perencanaan pajak menggunakan instrumen harga transfer tadi seperti itu. Namun saat ini regulasi mengenai penyesuaian harga transfer agar sesuai dengan kelaziman dan kewajaran usaha ini masih berkembang, gitu ya. Tetapi ada beberapa konsep yang perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai isu-isu transfer pricing ini. Yang pertama adalah konsep transfer pricing itu sendiri. Transfer pricing ini adalah harga yang terjadi dalam suatu transaksi antara satu pihak dengan pihak lain, di mana pihak satu dengan pihak lainnya memiliki hubungan khusus atau bisa dibilang juga sebagai hubungan istimewa. Nah, ini hubungan istimewa ini adalah karakteristik yang khusus yang ada pada harga transfer. Kalau tidak ada hubungan istimewa, maka tidak ada harga transfer. Harga yang terjadi ini adalah harga pasar atau harga pada tingkat kelaziman usaha tertentu. Nah, kemudian karena kita menyebut kata atau istilah hubungan istimewa, maka konsep kedua yang perlu kita pahami adalah konsep hubungan istimewa. Apa itu hubungan istimewa? Nah, akan saya jelaskan dalam video yang terpisah atau video selanjutnya, ya. Kemudian penyesuaian yang bisa dilakukan oleh otoritas pajak itu adalah penyesuaian terhadap transaksi antar pihak dengan hubungan istimewa, dan transaksi tersebut tidak mencerminkan kondisi kewajaran dan kelaziman usaha. Kemudian penyesuaian yang bisa dilakukan oleh fiskus adalah penyesuaian agar harga transfer antara satu pihak dengan pihak yang lain yang memiliki hubungan istimewa itu mendekati atau sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, karena kita menyebutkan kata prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, maka konsep ketiga yang perlu kita pahami adalah prinsip kewajaran atau kelaziman usaha. Dalam bahasa Inggris sering juga disebut dengan arm's length principle. Apa itu arm's length principle? Itu akan saya jelaskan dalam video berikutnya juga, gitu ya.
Yang penting definisi dari arm's length principle ini bisa ditemukan di Undang-Undang PPH pasal 18 ayat 3 khususnya gitu ya. Sedangkan definisi dari hubungan istimewa itu bisa kalian temukan di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH. Jadi ada 3 konsep itu ya, harga transfer, kemudian ada hubungan istimewa, dan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, dalam melakukan penyesuaian agar sesuai dengan kelaziman dan kewajaran usaha tadi, baik Fiskus atau otoritas pajak maupun wajib pajak itu bisa menerapkan beberapa metode-metode yang sesuai dengan kaidah atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, metode-metode tersebut juga akan saya jelaskan, tapi secara umum ada 2 jenis metode yang bisa diterapkan, yakni 2 kelompok metode ya, bukan 2 metode. 2 kelompok metode yang bisa diterapkan. Kelompok yang pertama disebut dengan kelompok metode TIPI, transaksi tradisional, sedangkan kelompok yang lain, kelompok yang kedua disebut kelompok metode TIPI atau metode penentuan harga transfer laba transaksional. Oke. Nah, dari situ nanti baik Fiskus maupun wajib pajak bisa menentukan harga transfer yang sesuai dengan arm's length principle itu seperti apa. Ada beberapa proses yang perlu dilakukan agar penyesuaian harga transfer atau penentuan harga transfer itu bisa berlaku secara adil dan fair gitu ya. Yang pertama harus dilakukan semacam analisis fungsional. Nah, ini adalah pemahaman atau analisis mengenai fungsi dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Baik itu transaksi yang memiliki hubungan istimewa maupun transaksi yang kita gunakan sebagai pembanding. Kemudian analisis yang berikutnya adalah analisis kesebandingan. Dalam menentukan pembanding, kita harus memperhatikan ya apakah pihak-pihak yang akan kita gunakan sebagai pembanding itu adalah transaksi yang sebanding, yaitu atau pihak yang sebanding. Kalau tidak sebanding, maka sebaiknya kita keluarkan sebagai dari kategori pembanding gitu ya, karena akan menjadi tidak adil atau tidak tepat ketika kita membandingkan satu transaksi dalam hubungan istimewa dengan transaksi yang lain yang sifat-sifatnya atau dasar-dasarnya itu tidak sama atau tidak sebanding dengan transaksi antara pihak hubungan istimewa tadi. Jadi itu semacam pengantar dari beberapa materi mengenai transfer pricing. Jadi materi ini mungkin cukup challenging buat beberapa kalian yang baru mempelajari international taxation atau perpajakan internasional maupun perencanaan pajak. Namun sedikit demi sedikit mungkin kalian akan bisa mengikuti apa sih yang dimaksud dengan transfer pricing dan isu-isu apa saja yang related atau berkaitan dengan isu transfer pricing tersebut, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai transfer pricing seperti itu ya. Dan sekilas apa sih transfer pricing itu dan isu-isu apa yang menjadi relevan dalam transfer pricing, khususnya yang berkaitan dengan isu perpajakan. Jadi ikuti saja video ini sampai habis gitu ya, dan semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk cek video saya berikutnya dalam channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.